Baiklah, pada video kali ini kami telah melakukan praktek mengenai siklus konversi pada usaha toko online Maude Kekri, di mana pemilik usaha adalah seorang pelaku ekonomi yang membaca peluang pasar, di mana adanya suatu potensi yang sangat bagus untuk membuka suatu usaha, sehingga timbullah suatu keinginan untuk memulai bidang usaha yang telah disurvei dan yang sedang dikelola sampai saat ini. Karena kondisi di mana sedang banyak usaha-usaha kuliner yang kekinian, baik itu di kondisi masyarakat anak-anak maupun remaja dan orang tua yang tertarik untuk membeli dessert-dessert yang unik dan enak, sehingga mendorong untuk membuka usaha kuliner secara online yang diberi nama dengan Maude Kekri. Toko online Maude Kekri pertama kali dibuka di Tanjung Pinang pada tanggal 5 Agustus 2017 dan berjalan hingga saat ini. Usaha dari pendapatan usaha ini dipakai kembali untuk diputar. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari perusahaan Maude Kekri. Walaupun mereka menjalankan transaksi secara online, layaknya perusahaan lainnya, mereka juga memiliki visi dan juga misi yang ingin mereka capai tentunya. Untuk misi dan misi akan saya sabarkan sebagai berikut. Misi yang pertama, mereka ingin menciptakan dessert yang unik, variatif, kekinian, dan paling penting ialah enak. 2. Mereka memperhatikan kualitas rasa, penampilan, dan juga servis. 3. Mengapresiasi konsumen yang setia dengan berbagai apresiasi, seperti memberikan mereka hadiah, memberikan mereka potongan harga, memberikan mereka ongkos kirim gratis, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, biar yang tak kalah penting, mereka aktif memperbarui media sosial mereka seperti feedback, Instagram, dan juga WhatsApp. Visi perusahaan: jadikan usaha manis, yaitu dessert brand Maude Kekri menjadi nomor 1 dan menjadi signature di Tanjung Pinang, sehingga terkenal sampai internasional. Berikut adalah profil pemilik perusahaan. Nama pengusaha Ria Morina, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 1 November 1997, alamat pengusaha Jalan Kuantan Gang Putri Ledang 12A, Blok B nomor 1, agama Islam, pendidikan terakhir D4 Culinary Management, pekerjaan wirausaha, nama usaha Maude Kekri, nomor telepon 0812 6843 3507, alamat usaha Jalan Kuantan Gang Putri Ledang 12A, Blok B nomor 1. Baiklah, selanjutnya adalah struktur organisasi dari toko Maude Kekri. Admin Desriana Helda, bagian pembelian Jayanti Wanda, bagian produksi dan pengemasan Rizka Ramadhani dan Rosifani, bagian pengantaran Rasdiana Sari. Manajemen perusahaan toko Maude Kekri. Karena toko Maude Kekri merupakan perusahaan kecil yang berbasis online milik perorangan, maka manajemen perusahaan diurus langsung oleh pemilik ini sendiri. Kemudian diikuti oleh karyawan lingkup kecil yang tertera di struktur organisasi di atas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perencanaan produksi. Pada proses perencanaan produksi toko online Maude Kekri berdasarkan permintaan para pelanggan. Berikut adalah penjelasan secara singkatnya. Yang pertama itu ada bagian pembelian. Bagian pembelian harus mengecek bahan mentah yang diperlukan. Jadi, jika bahan mentah yang diperlukan akan habis, maka bagian pembelian harus membeli kembali bahan-bahan yang diperlukan. Dan yang kedua ada admin penjualan. Admin penjualan akan menerima pesanan dari para pelanggan sesuai ketentuan. Dan yang ketiga, admin penjualan akan mencatat atau mengumpulkan permintaan pelanggan dan merangkumnya menjadi satu untuk diberikan kepada bagian produksi. Dan yang keempat, ada bagian produksi. Bagian produksi akan memproduksi produk para pelanggan. Dan yang kelima, setelah produk jadi, maka admin penjualan ikut serta
untuk mengemas produk yang dipesan oleh para pelanggan bersama bagian produksi. Dan yang terakhir, jika produk sudah selesai dikemas, maka bagian pengantar akan mengambil produk untuk diantarkan ke alamat sesuai dengan permintaan para pelanggan. Operasi produksi. Proses operasi produksi di toko online mode Kekri diatur dalam prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian pembelian. Dalam proses produksi, hal-hal yang dilakukan oleh bagian produksi adalah yang pertama yaitu mengecek stok bahan mentah yang dibutuhkan. Yang kedua, membeli stok bahan mentah. Yang ketiga, dapat membedakan mana stok yang bisa tahan lama maupun tidak. Yang kedua yaitu bagian admin penjualan. Dalam proses produksi, hal-hal yang dilakukan oleh bagian produksi yaitu yang pertama, menerima pesanan dari pelanggan. Yang kedua, merangkum dan mencatat pesanan-pesanan yang dipesankan oleh pelanggan. Yang ketiga, bagian produksi. Dalam proses produksi, hal-hal yang dilakukan oleh bagian produksi adalah menerima pesanan pelanggan dari bagian admin penjualan, kemudian memproduksi produk pesanan dari pelanggan. Yang terakhir adalah bagian pengantaran. Dalam proses produksi, hal-hal yang dilakukan oleh bagian pengantaran adalah jika produk sudah siap untuk diantarkan, bagian pengantaran akan langsung mengantarkannya ke alamat pelanggan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses ketiga, yaitu proses pencatatan sistem akuntansi biaya. Dalam pencatatan sistem akuntansi biaya pada toko mode Kekri ini terbagi lagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah mencatat biaya bahan baku, yang kedua mencatat biaya operasional, yang ketiga mencatat hasil penjualan, dan yang keempat adalah membuat laporan laba rugi. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses-proses dari tahap-tahap tersebut secara singkat. Yang pertama adalah proses pencatatan biaya bahan baku. Dalam proses ini, admin akan mendata semua biaya yang dikeluarkan dalam membeli bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk-produk dari toko mode Kekri ini. Dalam proses pencatatan jurnal pembelian ini, admin menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah pekerjaannya. Tahap kedua adalah pencatatan biaya operasional. Sama seperti pencatatan biaya bahan baku, biaya operasional ini pun perlu dicatat. Biasanya biaya operasional dari toko mode Kekri ini berupa biaya bensin, biaya air dan listrik, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya operasional pendukung lainnya. Setiap ada transaksi pengeluaran biaya-biaya operasional ini, admin akan mencatat secara rutin per transaksi tersebut ke jurnal pengeluaran, sehingga data-data tersebut akan digunakan pada akhir bulan dalam membuat laporan laba rugi. Tahap ketiga yaitu proses pencatatan hasil penjualan. Pada proses pencatatan hasil penjualan ini, admin akan mendata dan mencatat secara rinci transaksi-transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu tahap membuat laporan laba rugi. Dalam tahap membuat laporan laba rugi ini, admin akan menggunakan data-data yang dicatat secara rutin setiap harinya seperti biaya bahan baku, biaya operasional, dan hasil penjualan. Nah, cara pencatatannya ini masih menggunakan Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit proses bagaimana admin membuat laporan laba ruginya. Dalam membuat laporan laba rugi pada toko mode Kekri ini sangat simpel. Mereka hanya membutuhkan 3 data, yaitu data pertama adalah data-data biaya bahan baku yang telah dikumpulkan selama 1 periode. Yang kedua adalah data-data biaya operasional. Yang ketiga tentunya adalah data-data hasil penjualan selama 1 periode ini. Dengan menggunakan data-data tersebutlah admin membuat laporan laba rugi secara simpel, yaitu seperti hasil penjualan dikurang dengan biaya bahan baku dan biaya operasional. Maka dari data-data tersebut yang telah dikumpulkan, admin akan menghitung
selama 1 bulan operasional ini, menghasilkan laba atau rugi. Saya akan menjelaskan dari dampak COVID-19. Untuk mengadaptasikan dari dampak pandemi COVID-19 ini, masing-masing usaha pasti mengalami positif maupun negatif terhadap pandemi ini. Tidak lebih juga dari toko online Mode Cakery. Toko ini pasti juga akan mengalami positif dan negatifnya. Dan positifnya yaitu orang-orang pasti akan lebih banyak di rumah, dan orang-orang di rumah itu pasti akan bermain sosial media seperti Instagram. Nah, dari Instagram inilah orang-orang pasti akan belanja